Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 dengan metode uncolony optimization, di mana terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu ada Faizatul Rizkiyah dengan NIM 23026. Yang kedua ada Kamila Mulia Fadilah dengan NIM 23156. Nah, dan yang terakhir ada saya Nadiatul Khair dengan NIM 23184. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang data set aslinya. Kami menggunakan dataset Zomato Delivery, di mana terdiri dari kolom ID, delivery person X, delivery person rating, restoran latitude, restoran longitude, sama delivery location latitude, delivery location longitude, order date, time order, waiter, sama dan yang lain-lain. Dari dataset ini kami hanya menggunakan restoran latitude, restoran longitude, sama time taken. Dari dataset asli ini saya mengambil 20 dataset dari Zomato Delivery. Di mana ini ada kolom restoran latitude, ada restoran longitude. Restoran latitude itu adalah tempat tempat kurir awal. Untuk delivery location latitude adalah tempat untuk pelanggannya. Time taken ini adalah waktu pengiriman. Baik, lanjut ke tahap pertama yaitu mengukur jarak. Di sini tujuan untuk melakukan perhitungan ini adalah untuk mengukur jarak antar titik untuk semua kemungkinan rute. Pengukuran jarak kali ini kami menggunakan rumus Haversin, di mana nanti rumus tersebut akan memberikan hasil dengan satuan kilometer. Berikut adalah rumusnya, yaitu 2 dikali jari-jari bumi, di mana biasanya jari-jari bumi itu memiliki nilai 6.371 km, dikali aksin, dalam kurung akar, sin pangkat 2, delta lintang dalam radian. Di sini pada dataset kami menggunakan latitude dan longitude, di mana lintang itu adalah latitudenya dan bujur itu longitude. Nah, jadi kembali pada rumus delta latitude, yaitu latitude dari tujuan dikurangi latitude dari asal dibagi 2, lalu ditambah cos latitude asal dikali cos latitude tujuan dikali sin pangkat 2 dikali delta bujur, di mana delta bujur itu didapat dari longitude tujuan dikurangi longitude awal atau asal lalu dibagi 2. Nah, contoh perhitungannya itu kami mengambil satu sampel dataset, yaitu bagian jalur restoran 1 ke pelanggan 1.1, di mana longitude dari restoran itu 75,789034 dan latitudenya 26,911378, serta longitude dan latitude pelanggan tertera pada layar. Jadi perhitungannya itu mengikuti rumus di atas sehingga menghasilkan jumlah 1,481 sekian kilometer. Nah, hasil dari perhitungan ini kemudian akan diaplikasikan pada setiap titik lokasi dan diletakkan dalam matriks jarak. Nah, karena kami menggunakan 2 restoran berbeda, di mana restoran 1 itu memiliki 12 pelanggan dan restoran kedua memiliki 8 pelanggan. Nah, di hasil pada baik, saya akan melanjutkan ke tahap 2, yaitu mengukur waktu. Nah, tujuan utama dari tahap ini adalah untuk mengukur rata-rata waktu tempuh antar titik lokasi, baik dari restoran ke pelanggan maupun antar pelanggan itu sendiri. Di sini menggunakan rumus mean atau rata-rata, yang mana rumusnya itu X sama dengan 1/N jumlah dari I itu kemudian kali X1, XI. X itu nilai rata-rata, XI data waktu ke I, kemudian N itu jumlah total data. Nah, untuk contoh perhitungannya, jadi di sini misalnya untuk menghitung waktu rata-rata dari restoran 1 ke pelanggan 1 dan ke pelanggan 2. N1 ke pelanggan 1 itu 16 menit, kemudian N1 ke pelanggan 2 itu 22 menit. Maka rata-ratanya X sama dengan 1/2 dikali 16 tambah 22, yaitu sama dengan 19 menit. Nah, proses perhitungan ini itu dilakukan untuk setiap kombinasi titik, baik dari restoran ke pelanggan, antar pelanggan maupun dari pelanggan kembali ke restoran. Nah, untuk hasil perhitungan, hasil dari seluruh perhitungan tersebut itu kita taruh di dalam bentuk matriks yang menampilkan seluruh kemungkinan waktu tempuh antar titik. Jadi matriks ini dibagi menjadi 2, ada di restoran 1 dan juga di restoran 2. Jadi dengan adanya matriks ini kita memiliki gambaran yang lengkap mengenai estimasi waktu pengantaran antar titik. Jadi matriks ini tuh menjadi fondasi penting untuk tahap berikutnya. Baik, selanjutnya untuk tahap ketiga ini adalah menginisialisasi feromon, di mana feromon itu adalah zat kimia yang digunakan untuk membuat jejak dari semutnya. Penguapan jejak semut, di mana setiap sisi antar titik diberi nilai awal feromon. TIJ misalnya adalah TIJ ini adalah konstanta awal sama dengan 1, di mana setiap feromonnya itu diinisialisasi dengan nilai 1. Di mana ini ada 2 restoran, ada restoran 1 sama restoran 2. Untuk feromonnya itu diinisialisasi 1 semua, kecuali diagonalnya itu diisi dengan 0. Langkah selanjutnya yaitu tahap keempat, menghitung probabilitas untuk pemilihan rute. Tujuannya itu untuk menghitung peluang semut memilih suatu titik dari titik I ke titik J. Yang probabilitas ini akan digunakan di tahap iterasi 1. Rumusnya yaitu feromon pangkat alfa, di mana alfa ini adalah parameter pengaruh feromon, dikali heuristik pangkat beta, di mana beta ini adalah parameter pengaruh heuristik. Dibagi dengan jumlah dari semua titik yang mungkin dikunjungi dari I, yang selain I. Lanjut ke contoh perhitungannya itu, saya menggunakan contoh data pertama, yaitu contoh yang ini.
contoh yang dari restoran 1 ke pelanggan 1, di mana latitude-nya sekian, latitude restorannya sekian, dan latitude pelanggannya sekian. Ini langkah pertama yang dilakukan, yaitu menghitung jarak antara kedua titik tersebut. Nah, karena tadi kita sudah menghitung di bagian perhitungan jarak ini, maka kita hanya akan menggunakan nilai dari hasil perhitungannya, yaitu yang ini. Kita gunakan di sini. Nah, lanjut ke langkah kedua, yaitu menghitung heuristik, di mana karena kita menggunakan data yang dari restoran ke pelanggan 1, maka bisa kita lihat di bagian data yang dipilih. Ini, nah di bagian pelanggan nomor 1 ini, time taken-nya adalah 16. Maka di sini T-nya adalah 16 menit. D-nya itu dari ini, dari perhitungan jaraknya. Nah, sementara beta D itu sama dengan 1, beta D ini berguna untuk bobot dari perhitungan jarak dalam rumus heuristiknya. Sementara beta D ini adalah bobot untuk waktunya. Nah, untuk menghitung heuristik itu adalah 1 per jarak, pangkat bobot jarak yaitu beta D yang bernilai 1 dikali 1 per waktu dipangkatkan bobot dari waktunya. Nah, menggunakan data yang di langkah 1 tadi, maka perhitungannya itu 1 per 1,4817 bla 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 dipangkatkan 1, lalu dikalikan 1 per 16 dipangkatkan 1, sehingga hasilnya seperti ini. Nah, hasil perhitungan tersebut diaplikasikan pada semua titik dari kedua restoran, sehingga menghasilkan matriks heuristik seperti ini. Ini adalah hasil dari perhitungannya. Nah, lanjut ke langkah ketiga, yaitu menghitung nilai preferensi. Langkah ini digunakan untuk mengukur seberapa menarik sebuah jalur bagi semut sebelum dijadikan probabilitas. Nah, dalam rumus probabilitas yang awal tadi, rumus nilai preferensi itu adalah pembilang dari probabilitasnya. Nah, di sini kami menetapkan nilai alfa itu 1, nilai beta itu 2. Nilai alfa itu menyatakan bobot dari feromon, sementara nilai beta itu menyatakan bobot dari heuristiknya. Kita menggunakan data seperti langkah yang pertama tadi, sehingga perhitungannya seperti ini. Feromon ini kita lihat dari sini. Pada data S1 P1 ini feromonnya adalah 1. Maka di sini 1 pangkat 1 dikali 0,67114 yang ini dipangkatkan 2, sehingga hasilnya seperti ini. Lalu perhitungan tersebut diaplikasikan ke seluruh titik dari kedua restoran, sehingga menghasilkan tabel matriks nilai preferensi. Ini adalah hasil dari restoran kedua. Lalu lanjut ke langkah keempat, yaitu menghitung total nilai preferensi. Ini dalam rumus probabilitas, itu adalah penyebutnya. Cara menghitungnya mudah, tinggal menghitung seluruh total dari setiap barisnya. Misalkan kita akan menghitung total dari baris R2. Nah, di sini kita tinggal menjumlahkan 0 ditambah 6,8 ini ditambah ini sampai seterusnya sampai sini. Dan setelah dijumlahkan, totalnya akan ditaruh di tabel matriksnya seperti ini. Nah, semua barisnya itu akan dihitung dan disimpan dalam tabel matriksnya ini. Lanjut ke langkah kelima, yaitu hitung probabilitas. Nah, dalam probabilitas ini karena bagian pembilangnya ini sudah kita hitung, yaitu nilai preferensinya, dan yang penyebutnya itu juga sudah kita hitung, maka kita bisa langsung menghitung nilai preferensi dibagi nilai total preferensinya. Caranya yaitu, misalkan kita melihat cara dari hasil ini, itu dari nilai preferensi R1P1.1 dibagi dengan total yang ini. Maka hasilnya adalah ini. Begitu juga dengan titik-titik dari restoran 2 juga hitung seperti itu. Sehingga menghasilkan kedua tabel matriks ini. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Faiza. Sudah. Baik, di sini pada tab 5 yaitu iterasi pertama. Nah, di iterasi pertama ini, algoritma Uncolony optimization itu akan mulai melakukan pencarian route terhadap semut berdasarkan dua hal. Yang pertama berdasarkan jejak feromon. Nah, jejak feromon ini merupakan rute yang sebelumnya sudah dilalui oleh semut. Kemudian berdasarkan heuristik. Nah, heuristik ini biasanya kebalikan dari jarak yang menunjukkan preferensi lokal. Maksudnya gimana? Maksudnya itu semakin pendek rutenya, itu berarti akan lebih banyak semut yang melintasi di rute tersebut gitu. Nah, untuk langkah pertama ini ada inisialisasi. Nah, di inisialisasi ini ada dua tabel probabilitas di restoran A ke semua pelanggan dan tabel probabilitas dari restoran B ke semua pelanggan. Nah, di sini terlihat di baris R1. Nah, ini dicari nilai probabilitas yang paling tinggi. Nah, nilai probabilitas yang paling tinggi itu merupakan titik yang akan dipilih oleh semut. Misalkan di sini di R1 ini nilai probabilitas yang paling tinggi itu 0,7 di titik P1.1. Maka kemungkinan besar si semut akan memilih 1.1 untuk berlintasi terlebih dahulu. Dari restoran A maka semut akan ke P1.1 terlebih dahulu. Nah, di tabel probabilitas restoran B juga sama seperti tabel di atas. Nah, kemudian maka kita mulai untuk mencari proses pemilihan rute semut tersebut. Nah, di sini untuk restoran A ini dilakukan pemilihan rute semut dan diperoleh rute-rute seperti ini. Yang mana semut 1 itu memperoleh jalur dari P1.1 kemudian ke P2.5 kemudian ke P2.3 dan berakhir di P1.3. Yang mana dengan total jarak 20 km, 852 dengan total waktu 116 menit. Begitupun dengan semut kedua yang memperoleh. Nah, untuk perhitungan di semut kedua ini titik atau rute yang sudah dilalui pada semut 1, misalkan 1.1, 2.5, 2.3 dan 1.3 ini tidak dilalui pada semut kedua. Makanya di sini untuk 1.3, kemudian 1.1 dan juga 2.3 dan 2.5 itu dikosongkan, dinolkan seperti itu. Maka semut kedua memperoleh titik 1 P1.4, kemudian P1.6, kemudian P2.2 dan berakhir di P1.2 dengan total jarak 28 km, 302 dengan total waktu 76,5 menit. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan perhitungan di restoran B. Nah, untuk R2 kita ambil dari tabel probabilitas di atas yang ini. Kita copy, kemudian kita masukkan ke tabel R2 yang ada di sini. Nah,
Setelah itu kita akan memilih nilai probabilitas mana yang lebih tinggi. Nah, itu nanti akan nilai probabilitas tertinggi itu nanti akan dipilih oleh semua untuk verifikasi pertama kali. Nah, kalau dilihat di sini, ini ada ini 0,6 P3.3, maka di sini kita tuliskan P3.3. Nah, dari P3.3 ini kita ambil datanya di sini P3.3. Kita kopikan, kemudian kita tempelkan di sini. Nah, di sini karena sebelumnya itu 0, maka kita juga nolkan karena di sini tidak mungkin dilalui lagi. Kemudian setelah itu kita akan mencari nilai probabilitas yang tertinggi lagi. Nah, di P3.3 ini nilai probabilitas yang tertinggi itu bisa kita lihat di 2.7, yaitu 0,187. Maka di sini kita tuliskan 2.7. Nah, seperti sebelumnya kita ambil data 2.7 di tabel probabilitas. 2.7 kita kopikan, kemudian kita tempelkan di sini. Nah, setelah itu seperti bisa kita nolkan di sini dan juga kita nolkan juga di sini. Nah, setelah itu dari P2.7 ini kita cari lagi nilai probabilitas yang tertinggi. Nah, nilai probabilitas yang tertinggi ini di sini ada 3.2. Maka kita di sini tulis 3.2 dan ambil data di 3.2 sini. Kopikan, kemudian kita tempelkan di sini. Kita nolkan. Nah, setelah itu kita lihat lagi untuk nilai probabilitas yang tertinggi. Yaitu ini di sini ada 3.4, yaitu 0,153. Berarti di sini 3.4. Kita ambil lagi data di 3.4. Nah, maka untuk semut 1 itu diperoleh jalur P3.3, kemudian ke P2.7, kemudian ke P3.2, dan berakhir di P3.4. Nah, untuk total jarak ini, kita jumlahkan untuk jarak dari masing-masing rutenya. Caranya yaitu sama dengan sum. Nah, kita ke sheet perhitungan jarak. Nah, perhitungan jarak di sini untuk restoran 2, rute pertama itu tadi kan ke 3.3. Nah, kita klik 3.3 di sini, kemudian kita tambahkan. Nah, dari 3.3 itu kita ke 2.7, maka 2.7 di sini. Nah, setelah itu ditambahkan. Nah, dari 2.7 itu tadi ke 3.2. Nah, 2.7 ke 3.2. Nah, di sini. Kemudian terakhir berakhir di 3.4. Kita ke 3.2 ke 3.4. Berarti di sini. Nah, setelah itu kita enter. Nah, diperoleh jaraknya untuk semut 1 dari jalur P3.3 hingga P3.4 itu total jaraknya 8 km, 939. Nah, untuk total waktu ini caranya sama seperti menghitung total jarak tadi. Yaitu sum. Nah, kita kasih perhitungan waktu. Nah, dari 3.3 kemudian ditambah kita titik 3 ke 2.7. Nah, setelah itu ditambah dari 2.7 ke 3.2. Nah, ditambah dari 3.2 ke 3.4. Nah, maka diperoleh total waktu itu 105,5 menit. Kita lanjut ke semut kedua. Nah, di semut kedua ini untuk R2-nya ini rute atau titik yang sudah dilalui oleh semut 1 ini tidak boleh dilalui oleh semut 2. Nah, karena di sini 3.3, 2.7, 3.2 dan 3.4 di sini kita kosong, nolkan. 3.7 kita nolkan, 3.2 kita nolkan juga, 3.3 nolkan, 2 nolkan. Nah, setelah itu kita pilih probabilitas yang tinggi di sini. Yaitu ada 0,02. Di sini 3.7 berarti. 3.7. Nah, di sini kita ambil nilai 3.7 di tabel probabilitas. Tapi nah, setelah itu kita infokan 0, 0, 0. Nah, setelah itu kita pilih lagi untuk nilai probabilitas yang paling tinggi. Berarti di sini ada P3.5 yaitu 0,7. Berarti di sini P3.5. Kita ambil nilai P3.5. Copy, masukkan sini. Kemudian kita nolkan dulu. Nah, setelah itu kita pilih lagi nilai probabilitas yang tertinggi lagi. Di sini berarti 3.1. 3.1 yaitu 0,06. 3.1 ambil nilainya di tabel probabilitas. Kemudian kita masukkan sih. Nah, berarti di sini berakhir di 3.6. Seperti itu. Nah, maka untuk semut 2 ini menghasilkan P 3.7, kemudian P3.5, kemudian P3.1, P3.1, kemudian P3.6. P3.6. Nah, untuk total jaraknya itu menggunakan cara seperti yang tadi. So, kemudian kita ke perhitungan jarak. Perhitungan jarak di sini ke 3.7. 3.7, kemudian ditambahkan dari 3.7 kita ke 3.5. 3.7 kita ke 3.5. Kemudian ditambahkan dari 3.5 kita ke 3.1. 3.5 kita ke 3.1. Kemudian ditambahkan dari 3.1 kita ke 3.6. 3.1 kita ke 3.6. Enter. Maka di sini diperoleh untuk semut 2 diperoleh total jarak yaitu 29 km, 787. Nah, untuk waktunya sama seperti cara yang tadi, sum perhitungan waktu itu 3.7, kemudian ditambahkan ke 3.5. 3.7 ke 3.5, kemudian ditambah dari 3.5 ke 3.1, 3.5 ke 3.1, kemudian ditambah dari 3.1 ke 3.6, 3.1 ke 3.6. Kemudian enter. Nah, maka diperoleh total waktunya itu 82,5 menit. Seperti itu.
Nah, untuk selanjutnya iterasi 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, tahap ke-6, kita akan menghitung iterasi kedua. Tujuan untuk menghitung iterasi kedua ini kurang lebih sama seperti iterasi yang pertama, yaitu untuk menghitung probabilitas semut memilih titik J dari titik I berdasarkan jejak feromon yang menunjukkan pengalaman sebelumnya. Nah, di langkah pertama itu yang harus kita lakukan yaitu mengupdate atau memperbarui nilai feromonnya. Rumus untuk memperbarui feromon tiap jalur itu adalah feromon sama dengan 1 dikurangin rho, di mana rho ini tetapannya itu bernilai 0,1 dikali nilai dari feromon sebelumnya, lalu ditambah delta feromon, yang mana delta feromon itu adalah jumlah feromon yang ditambahkan dari semua semut yang melewati jalur tersebut. Nah, delta feromon itu cara menghitungnya adalah konstanta, yaitu bernilai 100 dibagi dengan total penalti, yang mana total penalti tersebut adalah total waktu ditambah total jarak. Nah, contoh perhitungannya yaitu kita mengambil contoh dari yang jalur R1 ke pelanggan 1.1, itu datanya 1 dikurangi 0,1 dikali 1. Ini kenapa 1? Karena di feromon jalur ini, feromon sebelumnya itu bernilai 1. Yang ini. Nah, jadi di sini bernilai 1. Maka 1 kurangi 0,1 itu adalah 0,9, yang kemudian dikali dengan 1, yang hasilnya 0,9. Ditambah 100 per total jarak total waktu. Ini total jarak total waktu diambil dari iterasi ke-1 di bagian output hasil, yaitu yang ini dan yang ini. Yang ini restoran B, maksudnya yang ini dan yang ini. Nah, setelah di total, di jumlah, nanti 100 dibagi dengan jumlah dari total jarak dan total waktu. Nah, hasilnya nanti akan dijumlahkan pada hasil yang 0,9 ini. Maka hasilnya itu 1,6, 30, 71 sekian. Nah, maka pembaruan ini diaplikasikan pada setiap titik dari feromonnya. Nah, maka akan menghasilkan tabel feromon baru di restoran A. Nah, untuk tabel feromon dari restoran B akan kita hitung. Salah satu datanya itu seperti ini. Kita mengetahui terlebih dahulu jalurnya mana saja. Jalurnya 3.3, 2.7. Kita kembali lagi ke iterasi yang kedua. Nah, kita tulis terlebih dahulu seperti pada rumus. Di sini sama dengan dalam kurung 1 min rho-nya. Ini kita beri tanda dolar agar nilainya akan tetap pada kotak ini. Lalu dikali feromon awal. Feromon awal ini ambil dari tabel yang ini. Nah, lalu ditambah 100, ditambah konstantanya, ini diberi dolar juga, agar nilai dari yang konstanta ini akan tetap ambil di kotak yang ini. Lalu dibagi jumlah jarak dan jumlah waktu. Kita ambil dari iterasi yang pertama. Ini mengambil yang ini jarak, ini kita tetapkan juga agar hanya mengambil di kotak tersebut ditambah total waktu. Nah, kita enter. Nah, ini jadinya sudah diketahui. Namun, jika kita kembali ke iterasi 1 tadi, jalurnya 3.3. Jadi ini kita copy paste R2 ke 33, ini hanya 1. Yang 1, R2 3.3. Salah ya, kita tulis ulang rumusnya. Kali feromon. Lalu ditambah ini konstanta. Lalu dibagi total jarak dan total waktu. Nah, seperti ini, kita enter saja. Nah, yang ini terperbarui. Jangan lupa memperbarui juga yang di jalur R2 3.3 juga. Tinggal kita pastikan. Nah, lalu dari 3.3 lanjut ke 2.7. Maka di sini diperbarui 2.7. Ini dari baris 3.3 ke 2.7. Nah, dari 2.7 ke 3.3. Nah, selanjutnya dari hasil ini dari 2.7 ke 3.2. 2.7 ke 3.2. 3.2 ke 2.7. Nah, dari 3.2 ke 3.4. 3.2 ke 3.4. Lalu yang dari 3.4 ke 3.2. Nah, untuk semut 1, feromonnya sudah dibagi. Lalu untuk semut 2, caranya juga seperti itu. Tapi kita agak mengubah rumusnya. Ini dari 3.7. R2 dari 3.7. Kita copy paste dulu, tapi yang ini kita ubah. Feromonnya kita tetap ini, iterasinya tetap ini. Nah, kita ubah bagian ini. Kenapa diubah? Karena ini beda semut. Maka kita harus menyesuaikan semutnya dulu. Beda semut, beda total jarak ya. Jadi, harus disesuaikan. Ini tinggal di jari 72. Nah, di next. Nah, maka akan terperbarui. Jangan lupa di bagian sini juga diperbarui jalur pulangnya. Lalu setelah dari 3.7 ke 3.5. 3.5. Terus dari 3.5 ke 3.7. 3.5 ke 3.1. Lalu ke 3.6. 3.5 ke 3.1. 3.1 ke 3.5. Nah, 3.1 ke 3.6. 3.6 ke 3.1. Nah, dengan begini nilai tabel feromon restoran B sudah diperbarui dan begini hasilnya.
Nah, untuk mengupdate nilai preferensi dan totalnya, itu caranya kurang lebih sama seperti pada lembar probabilitas ini. Contohnya pada yang ini. Oh, ini sudah diberi rumus. Nah, caranya itu, saya ulang lagi ya. Nah, caranya itu mengikuti pada rumus ini. Nilai feromon, kita ngambil dari nilai yang ini. Nilai feromon, dalam kurung, tanda petik, tanda kuadrat, itu dikuadratkan dengan nilai alfanya, kita kasih dolar juga, agar nilainya itu konstan memilih di kota itu. Lalu dikali nilai probabilitas, nilai heuristiknya, mengambil di lembar probabilitas. Nah, mengambil di bagian ini. Terus dipangkatkan lagi dengan 2. Dengan datanya maksudnya. Nah, kita next. Nah, karena ini sudah rumusnya sudah benar, kita bisa langsung drag saja. Seperti ini. Nah, nanti sisanya itu akan otomatis terisi. Seperti itu. Agar tidak usah mengisi satu-satu. Nah, seperti ini. Sehingga nilai preferensi restoran B sudah terupdate. Sekarang kita akan menghitung totalnya. Cara menghitung totalnya itu mudah. Kita menggunakan fungsi sum, fungsi bawaan dari Excel yaitu sum. Tinggal ketik sama dengan sum, itu nanti kita drag dari sini sampai sini. Nah, enter. Nah, sudah terhitung. Nah, dari sini kita tinggal tarik saja ke bawah, maka nilai-nilainya juga akan terupdate. Nah, selesai dari langkah 2, lanjut ke langkah 3 itu mengupdate probabilitasnya. Nah, probabilitasnya itu karena nilai preferensi sama totalnya sudah kita temukan, maka untuk menghitung probabilitasnya itu sangat mudah, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan nilai preferensi dibagi dengan total. Nah, karena total ini mengambil nilai yang ini saja, maksudnya tidak ke kotak yang lainnya, maka di M ini kita kasih dolar. Sehingga nanti perhitungannya ketika kita drag, sama seperti cara kita ngedrag yang di tabel nilai preferensi ini, dia itu nggak pindah-pindah ke kolom yang lainnya, hanya memilih kolom yang M ini, tapi akan terus ke bawah perhitungannya jika di drag ke bawah. Seperti ini, kita enter saja. Nah, hasil dari ini kita bisa drag. Ini salah. Kelebihan, kita drag gini. Seperti ini, terus kita tinggal drag ke bawah. Nah, maka tabel dari probabilitas restoran B sudah kita bagi. Nah, selanjutnya adalah proses pemilihan root smooth, yang dimana untuk restoran A ini ada smooth 1 sama smooth 2. Untuk isi dari R1 ini kita mengambil dari nilai update probabilitas dari restoran A. Dimana kita mengambil dari ini, itu diisi ke R. Sini. Nah, selanjutnya untuk meneruskan pelanggan selanjutnya, itu nilai tertinggi dari R1 ini. Dimana nilai tertinggi ini ada pada P1.1. Untuk P1.1 di sini diganti P1.1. Dan di sini diisi dari P1.1 dari restoran A. 1.1 dari restoran A. Nah, karena di atas ini 0, maka di bawahnya ini root selanjutnya yang sudah dilewati oleh semut, itu nggak boleh dijalani lagi. Root ini diisi diganti dengan 0. Karena di atas ini adalah isinya 0. Udah di jalurnya udah dipakai. Dan untuk meneruskan ke pelanggan selanjutnya, di P1.1 ini kita memilih nilai paling tinggi, di mana nilai paling tinggi di sini adalah P2.2. P2.2 di sini diganti P2.2. Dan dari sini kita copy. Nah, ini diganti 0, 0. Sini 0. P2.2. P2.2 ya. Dari P2.2 ini nilai paling tinggi itu melanjutkan ke pelanggan selanjutnya. Dia ada pada P1.5. Ini diganti P1.5 dan di sini diisi nilai P1.5. Ini diganti 0, 0. Ini diganti 0. Untuk perhitungan selanjutnya ada nilai tertinggi dari 1.5 ini jatuh pada 1.4. Ini diganti 1.4. Dan ambil nilainya di sini. Sini 0, 0, ini juga 0, ini 0. Untuk smooth yang kedua, ini kita melanjutkan root yang dari smooth 1 di mana root yang sudah digunakan tidak boleh digunakan oleh smooth 2. Jadinya yang sudah digunakan adalah 11, 12, 11, 11, 12, 11, 12, 15, 14. 11, 12, 11, 15. Ini mengambil nilai R1 di sini. Ini kosongnya. Selanjutnya memilih nilai tertinggi dari R1 ini jatuh pada 2.1. 2.1 di sini di 2.1, lalu ambil nilai 2.1.
Ini beri 0, 0, 0, 0. Nah, untuk angka selanjutnya, nilai tertinggi dari 2.1 ini jatuh pada 2.6. Di sini 2.6. 2.6. Nah, 0, 0, 0, 0. Nah, selanjutnya nilai tertinggi dari 2.6 ini jatuh pada 1.2. Ini 1.2. 1.2. Tinggalkan 0, 0, 0. Nah, selanjutnya nilai tertinggi pada 1.2 ini jatuh pada 1.6. Nilai 1.6. Tinggalkan 0. Nah, untuk output dikasih ke perhitungan jarak kita 1.1 ditambah baris P1.1 2 2.2 ditambah baris P2.2 kolom 1.5 ditambah 1.5 ini di 1.4. Langsung enter. Menitnya itu dengan cara seperti sama dengan kita ke set perhitungan waktu. Perhitungan waktu kita ke yang restoran 1 P2.1 sini ditambah 2.1 baris 2.6. 2.6. P2.1 kolom 2.6. Nih, ditambah 2 baris 2.6 kolom 1.2. Baris 1.2 kolom 1.6. Lalu di enter. Ada total jarak 5,96 km dan ini total menitnya 84,5. Sana. Untuk total menitnya ini kita ke perhitungan waktu, kita ke iterasi 2. Ini sama dengan perhitungan waktu, kita masuk ke yang ini 1.1 ditambah 2.2 sini. Ditambah 2.2 1.5 ditambah 1.5 baris 1.4. Enter. Nah, maka ini jadi 92 menit. Untuk yang semua 2, jalurnya 2.1, 2.6, 12, 16. Nah, kita ke total jarak dulu. Itu menghitung total jarak. Sama dengan ke jarak, ini tetap di restoran 1. Tapi ini ada menggunakan sumbu 2. Dengan sumbu 2 ini dari 2.1 ditambah baris 2.1, 2.6. Baris 2.1 baris 2.1 ini ditambah selanjutnya baris 2.6 ke kolom 1.2 baris 1.2 ke kolom 1.6. Lalu enter 11. Untuk total waktunya sama perhitungannya seperti ini juga. Kita ke set perhitungan waktu. Ini di semu 2, berarti 2.1 ditambah baris 2.1 baris 2.1 2 lalu ditambah 2.6 baris 2.6 ada di sini. Lalu tambah 1 baris 1.2 di baris 1.6. Enter. Selanjutnya ke restoran B. Restoran B ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ada 8 pelanggan. 2 3 4 5 6 7 8. Terus nomornya ini. Dan dari sini mengambil restoran B dari nilai probabilitas sini. Nah, untuk menentukan root selanjutnya dari smooth 1 ini, nilai tertinggi dari R2 di sini, di mana nilai tertinggi di sini dicapai oleh 3P3.3. Berarti di sini diganti P3.3, di mana 3.3 di sini. Di mana di sini dinamakan
Selanjutnya untuk menentukan rute selanjutnya, nilai tertinggi dari 3.3 di sini. 3.3 di sini diperoleh oleh 2.7. 2.7. Sini nolkan, sini juga nol. Untuk menentukan rute selanjutnya, nilai tertinggi dari 2.7 diperoleh oleh nilai tertinggi dicapai oleh 3.2. Terus ini 3.2. Nolkan, nol. Selanjutnya nilai tertinggi dari sini dicapai oleh 3.4. 3.4. Ini nolkan, nol. Ini untuk semut 1. Untuk semut 1. Jalur yang sudah digunakan di semut 1 tidak boleh digunakan oleh semut 2. 33. Ini untuk R2-nya kita isi dulu. Mengambil dari resto B. Mana ini nilainya? 0. Nilai tertinggi di sini dicapai oleh 3.7. Nya kita 3.7 itu tidak pernah dipakai di jalur semut A. Berarti kita pakai yang 3.7. Sini kita ambil 3.7. Selanjutnya nilai tertinggi dari 3.7 ini jatuh pada 3.5. 3.5. Sini dinolkan. Nah, ini nilai tertinggi ada pada 3.1. Dan yang terakhirnya ada 3.6. 3.6. Sini nol. Untuk menghitung jalurnya di sini semut 1 ini ada 3.3. Selanjutnya di sini ada 3.7. Kita untuk total jarak dari semut 1 ini kita kasih sama dengan ke set perhitungan jarak dari restoran 2. Restoran jarak perhitungan 2 itu ke 3.3. Berarti ke sini dulu, terus ditambah baris 3.3 ke 2.7. Tambah baris 2.7, 3.2. Tambah lagi baris 3.2. Enter. Untuk total jaraknya, total waktunya kita kasih sama dengan ke set pengaturan waktu ke restoran 2. 3.3 tambah sini tambah baris 2.7, 3.2 tambah 3.2. Ini untuk yang semut kedua kita sini ke top set jarak 3.7 sini tambah baris 3.7 kolom 3.5 ditambah baris 3.5 kolom 3.1 kolom baris 3.1 baris 3.1 kolom 3. Total waktu pengaturan waktunya 3.7 tambah 3.7 baris 3.5 kolom 3.1
3.1. Bentar. Nah, ini hasil dari perhitungan total jarak, total waktu. Ya, iterasi kedua dari restoran A dan B. Nah, untuk iterasi ketiga dan keempat itu caranya hampir sama dengan iterasi kedua ini. Jadi, untuk optimasi jarak terdekatnya itu ditemukan pada iterasi keempat. Maka berhenti di iterasi keempat. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.